Halo. Salam Pak, salam. Kelihatankah? Terlihat jelas Pak Joko. Jelas. Kelihatan Pak. Ya, saya tak share dulu. Screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan screen-nya? Ya, tinggal. Oke Pak. Ya, oke. Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Kami malam ini mau sharing bagaimana kita menggambar peta kehidupan. Tadi sempat ada yang mengomentari, ada orang jual dawet. Ya, sebenarnya ini gambar yang menggambarkan tentang seseorang yang sedang bekerja keras. Seorang pekerja keras, di mana orang ini menunjukkan bahwa dirinya memiliki peta kehidupan yang seperti ini. Nah, untuk itu saya ingin mengajak membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita akan baca di dalam Mazmur 90 ayat 12. Mari kalau Bapak Ibu sudah kita bisa baca bersama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dari sejak kecil diajarin, baik di rumah maupun di sekolah, itu diajar untuk menggambar. Ya. Biasanya ada sawahnya, ada sungainya, atau mungkin juga ada rumah-rumah kecil, kan juga mungkin taman. Ya, itu yang sering kali ada dalam gambaran kita ketika kita masih kecil. Kita diajarin orang tua ataupun guru TK, guru SD. Tetapi ada satu pelajaran menggambar yang tidak pernah kita terima, yaitu menggambar peta hidup kita. Kita tidak menerima secara gamblang, secara jelas, ketika kita masih kecil, ya bagaimana orang tua itu memberikan kepada kita pelajaran untuk menggambar peta di masa depan. Salah satu ketika kami punya anak kecil, kami selalu bertanya, saya bertanya, istri saya bertanya, nanti kamu mau jadi apa? Ya, nah terutama anak saya nomor 2 itu laki, saya lebih banyak sering menanyakan itu. Kadang dia mengatakan, aku mau jadi tentara, aku mau jadi dokter, aku mau jadi hakim, tetapi selalu berubah-ubah, gambarnya itu selalu berubah-ubah. Gambar yang dia coba gambar di dalam hidupnya itu berubah-ubah. Hingga sampai sekarang, akhirnya dia bekerja di sebuah instansi BUMN di Kota Semarang. Nah, Bapak Ibu, inilah yang seringkali kita mungkin ya kurang memberikan sesuatu yang memang perlu ya mengajar tentang menggambar peta kehidupan. Sehingga apa? Kalau memang punya pelajaran itu pasti tidak akan kehilangan role-nya. Pasti akan ada role yang pasti untuk kemana harus pergi. Buat saya pribadi, saya nggak dapat itu dari orang tua. Karena orang tua nggak pernah ngajarin. Nanti kalau kamu udah gede mau jadi apa, nggak pernah saya dapatkan dari itu. Nah itu apa yang saya alami dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu, di MOU kita diajarkan 10 prinsip. Dalam 10 prinsip itu saya catat ada 2 yang berbicara tentang perjalanan hidup. Perjalanan seumur hidup dan perjalanan keluarga ilahi. Ini yang saya dapat, yang kami pelajari, yang kami renungkan, yang kami hidupi dalam sepanjang hidup ini. Nah, ada satu kasus Bapak Ibu, minggu yang lalu saya mengajar di kelas doktoral di Surabaya.
mata kuliah yang saya ajarkan adalah Pedagogical of Foundation Theology, di mana ketika itu saya mengajar kepada mahasiswa untuk membuat peta hidup di masa lalu tentang perilaku yang menyimpang. Karena saya sedang membawa mereka bagaimana integrasi antara psikologi dengan teologi. Ternyata sangat mengejutkan ketika mereka mengirimkan tugas-tugas mereka bahwa gambar masa lalu mereka itu banyak yang buruk, ada yang menjadi pencuri, ada yang hidupnya free sex, bebas dari sejak masih SMP, ya sudah lihat pornografi, udah hidupnya nggak benar, penuh dengan kepahitan, kebencian. Saya sangat kaget Bapak Ibu ketika mereka memberikan tugas yang mereka catat. Saya katakan tolong dibuat 10 saja masa lalu tentang gambar perilaku yang menyimpang yang dilakukan. Ternyata seperti itu. Nah, dari ini maka saya ingin mengajak kita bersama-sama, saya dengan istri ingin berbagi aja bahwa gambar apa sih yang sudah kita buat di masa lalu dan gambar apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, untuk menggambar peta kehidupan tentunya kita beranjak dari diri kita sendiri, barulah orang-orang yang ada di sekitar kita dan kemudian orang lain. Nah, Musa dalam doanya di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada 3 kunci dalam ayat tersebut, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ajarlah. Ya. 3 kunci dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah ajarlah. Ya. Berbicara tentang kesediaan diri untuk menerima pengajaran adalah satu pelajaran yang sangat berharga yang harus dikejar dan diperoleh. Nah, Bapak Ibu, dari 3 kunci ini, yang pertama ajarlah, kami mengingat di tahun 2091 tentang 1991. Iya, 1991 tentang bagaimana khotbah pernikahan ya yang disampaikan oleh Om Subekti waktu itu, dan sebelum Om itu menyampaikan kebenaran firman, Om menyampaikan bahwa sepanjang malam ya, apa yang harus saya sampaikan untuk kalian berdua. Nah, saat itu mungkin kami berdua belum merasakan ya, karena belum menghidupi. Nah, ayat itu dengan jelas mengatakan dalam Kisah Para Rasul tentang bagaimana kami berdua harus setia dengan pengajaran rasul-rasul. Setelah setia dalam pengajaran rasul-rasul, baru roh kemuliaan itu diberikan. Nah, Bapak Ibu, tentunya sepanjang perjalanan pernikahan kami, ya dari awal sampai hari ini, dan kita tahu bahwa dulu zaman kita mungkin belum ada yang namanya BPN, ya. Bimbingan pranikah sebelum pernikahan itu belum ada. Artinya kami mencari dan mencari figur keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang tentunya jadi teladan bagi kami. Nah, dari khotbah yang disampaikan Om Subekti tahun 1991 saat itu, dan kami hidupi sampai hari ini, ya kami merasakan bahwa firman Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Yeah. Digenapi dari hari ke hari sampai detik hari ini, bagaimana kami dalam perjalanan keluarga, menjalin hubungan dalam keluarga, dan melahirkan keturunan kami, keturunan ilahi, sampai kepada kami dapat membawa keturunan ilahi, menemukan pasangan hidupnya, dan kami hari-hari ini menikmati bagaimana Tuhan itu
menuntun, membawa kami dari pengajaran rasul-rasul untuk kami tetap tekun setia dalam kebenaran firman Tuhan. Maka roh kemuliaan itu diberikan kepada kami. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kami diberkati dalam pernikahan di Gereja Gajah Mada, beliau Bapak Pendeta Timotius Subekti benar-benar menyampaikan firman yang sangat menandas di dalam hati kami tentang bagaimana setia dalam pengajaran rasul-rasul. Sehingga dikatakan akan roh kemuliaan itu di dalam pasal yang ke-16. Itu saya masih ingat sampai hari ini bahwa penting untuk mau menerima pengajaran itu. Nah, itulah sebabnya kami menggunakan prinsip long life education. Artinya bahwa belajar itu sepanjang hidup. Jadi tidak ada kata berhenti untuk terus belajar. Seringkali kita merasa capek, lelah ketika kita harus diajar di dalam hidup ini. Tentunya belajar bukan hanya secara formal, tetapi non formal pun begitu banyak pelajaran kita alami hari-hari ini. Sebuah contoh hari ini, ya sepanjang hampir 1 tahun, sudah 1 tahun lebih ya kita harus berhadapan dengan pandemi. Biasa menurut kami benar mengajari kami tentang betapa pentingnya menjaga kehidupan yang semakin sungguh-sungguh di dalam kesatuan dalam keluarga menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini. Ya, bisa saja terjadi percekcokan, pertengkaran oleh karena situasi hari-hari seperti ini. Tetapi karena diajari untuk terus belajar, maka ada ilmu yang selalu didapatkan. Makanya ketika terus belajar, maka akan dapat pelajaran. Tetapi kalau berhenti belajar untuk hidup ini perangan hari demi hari, maka ketika kita berhenti, ya kita nggak dapat apa-apa yang harus kita miliki. Sementara yang kita miliki sekarang sebenarnya adalah untuk, kalau orang tua itu berkata, itu adalah sangu untuk hidup. Jadi Bekal. itu ya bekal untuk hidup di masa yang akan datang. Demikianlah kita ketika menghadapi situasi pandemi hari-hari ini, ekonomi sulit, ya sukar, mengalami banyak kendala, dan bahkan tidak sedikit kita yang banyak mengalami stres melihat kondisi seperti ini. Dalam profil di WA saya itu ada 3 landasan atau dasar pijakan. Iya. Yang pertama, I'm not moved by what I see. Apa yang kita lihat. Yang kedua, I'm not moved by what I feel. Apa yang kita rasakan bisa menyakitkan kita. Yang ketiga, I'm what I believe. Apa yang kita imani. Nah, Ibu, kenapa kami menggunakan dasar pijakan seperti ini? Karena begini, kami tidak mau karena melihat. Ya, kami tidak melihat karena apa yang kami lalu membuat kami mengalami tipu-tipuan. Nampaknya ya ini pengalaman kami hidup sepanjang perjalanan hidup. Kadang-kadang kita melihat seseorang itu bisa menolong kita, seseorang itu bisa membantu kita, orang itu bisa memberikan kepada kita sesuatu yang kita harapkan, tetapi ternyata itu hanya menipu. Kita nggak bisa melihat seseorang yang kayaknya baik, tetapi belum tentu bisa justru kita, ya itu bisa menipu diri kita. Yang kedua, apa yang kita rasakan menyakitkan kita. Nah, Bapak Ibu-nya pijakan bagi kita bahwa belajar harus
ada dasar pijakan yang kedua, apa yang kita rasakan Hidup bukan bisa karena dirasakan, ya, hidup merasa. bukan karena merasakan. Ya, jadi artinya rasa yang menyakitkan itu ya, bukan terus dirasakan dalam kehidupan seperti itu, tetapi terus kita akan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ya, itulah sebabnya di bagian yang ketiga, dasar pijakan kami adalah hidup karena iman, hidup karena percaya. Jadi hidup bukan karena melihat, hidup bukan karena apa yang dirasa, yang seringkali juga menyakitkan, seringkali juga membuat hati teriris-iris, berbagai keadaan. Ini ya, tetapi hidup harus dengan iman, hidup oleh karena iman. Dengan hidup oleh karena kami dapat melihat ya bagaimana Tuhan melakukan mukjizat dari setiap waktu. Bapak Ibu Saudara, kami menikah itu benar-benar dalam keadaan nol. Betul-betul nol, nggak punya. Kami pun pindah di rumah kontrakan. Itu kami kursi itu kursi punyanya bioskop yang kami buat untuk ibadah. Kemudian hanya ya kami punya kakas untuk masak dan tempat tidur aja. Ya, tetapi dari awal ketika kami menjalani kehidupan dengan iman, kami mulai percaya, kami mulai yakin bahwa Tuhan itu menolong kami. Ketika kami sedikit saksikan, ketika tahun 2001, Tuhan melawat gereja, di mana Tuhan percayakan kepada kami berdua sebagai hamba Tuhan. Kami dilawat selama 1 bulan, 1 minggu. Setiap malam ada doa semalam suntuk. Dan sejak itu, maka Tuhan mulai buat kami melihat mujizat itu terjadi. Ya, di tahun 2002 kemudian kami 2002 kami membuat lagu album yang pertama itu yang menjadi berkat buat kami karena sejak itulah kami dipakai oleh Tuhan ya khususnya di Jawa Timur dan sekitarnya yang membuat kami bisa membeli rumah yang sekarang menjadi tempat tinggal kami. Bahkan Tuhan itu kasih bonus-bonus yang begitu luar biasa. Hidup oleh iman dan terus menerus 9 ya tahun 2003 kami bisa membeli dan selanjutnya kami mengalami banyak hal yang kami alami hingga sampai pada hari ini. Poin yang kedua adalah menghitung hari. Berbicara tentang waktu yang diberikan Tuhan. Prinsip life is an opportunity. Hidup adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Kita mau apakan itu tanggung jawab kita. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau sampai hari ini kita hidup, kesempatan yang diberikan untuk hidup sampai detik hari ini, saya selalu sampaikan betapa kita harus berhati-hati dalam berkata-kata, bersikap, dan bertindak. Sebab kita mau ini, dan kita harus tahu bahwa satu kali kelak, memang kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita pribadi lepas pribadi. Bukan bersama-sama, tetapi pribadi. Pengalaman pribadi itulah yang akan membuat kita banyak waktu kesempatan untuk menyembah, memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat di sekeliling kita. Ada banyak hal-hal yang harus kita kerjakan. Saya yakin kita semua juga terus berjuang, ya Bapak Ibu, bukan hanya kami tentunya. Kami percaya kita semua juga berjuang ini bagaimana dapat hidup di dalam kesempatan yang Tuhan berikan itu, menghidupinya dengan takut akan Tuhan. Dan kita tidak libatkan orang lain mengerti diri kita, tetapi kita mau apakan kesempatan ini, yaitu bagaimana kita melibatkan
diri kita ini tetap fokus dan menjadi berkat. Kesempatan pertama apa? Mengaktualisasi diri. Ya, kami sebenarnya menyampaikan inilah yang kami alami. Dulu kami merasa bahwa kami itu siapa? Kami merasa kami nggak punya apa-apa, kami nggak ngerti apa-apa. Sampai saya dengan istri itu waktu anak-anak masih kecil, kami naik motor boncengan, pergi ke hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C. Kami terus pengen ngerti mau belajar apa sih, berkenaan dengan melayani, bagaimana mengembangkan gereja. Bapak Ibu, kami belajar bagaimana bisa mengaktualisasi diri atau kami, baik itu talenta dan kapasitas yang Tuhan berikan. Kami juga terus gali, kami Tuhan, sebenarnya apa yang bisa kami berikan. Sampai satu kali Tuhan ngajarin kami bahwa sesungguhnya kalau Tuhan menempatkan di mana engkau melayani, di situ Tuhan sudah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh umat Tuhan. Saya diberkati dengan kitab Yesaya yang mengatakan bahwa ketika itu di bait Allah itu keluar air, sumber air kehidupan. Disitulah kemudian membuat kami yakin bahwa Tuhan tidak salah menempatkan kami walaupun di kampung, ya tempatnya mungkin tidak strategis, tetapi di situ kami mulai belajar, kami mulai talenta dan kapasitas yang Tuhan beri untuk kami bisa hidup dan tetap hidup, ya bukan menjadi benalu yang menggantungkan hidup pada orang lain atau keadaan hidup ini. Ya, tetapi hidup benar-benar ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hidup kami untuk kami bisa mengaktualisasi diri dan akhirnya kami bisa setelah mengaktualisasi diri maka mulai mengoptimalisasi, artinya mengeksplorasi apa yang bisa kita miliki untuk menjadi suatu karya. Makanya Bapak Ibu Saudara di tahun 2000 ya 2001 itulah kemudian saya mulai belajar. Saya kembali belajar bukan karena masalah title-nya, bukan, tetapi kepingin belajar sehingga bisa mengoptimalisasi diri, sehingga hidup kami bisa mulai menjadi berkat. Makanya ketika itulah baru bagian yang ketiga ini kami berani berbagi. Dulu kami takut, khotbah pun takut, apalagi khotbah dengan orang tua. Ngasih tahu orang tua itu sesuatu yang susah, yang sulit buat kami. Tetapi Tuhan tolong kami ajarin dari di mana Tuhan percayakan kami melayani, kami menggembalakan, terus kami bisa berbagi, memberi hidup, ya, dan itu Tuhan berikan kepada kami. Dan yang ketiga, hati bijaksana. Bicara tentang pola pikir dan sikap hidup. Prinsip what is sown will be yang harus dibangun dalam diri supaya menjadi orang yang bijaksana adalah apa yang kita tabur akan kita tuai. Pengajaran Tuhan tentang tabur tuai harus menjadi warning. Ya, setiap langkah hidup kita. Ya, yang ketiga, ini dari ayat yang Mazmur pasal yang ke-90 tadi, ayat 12. Ya, yang pertama tadi kita sudah bahas, yaitu tentang yang pertama adalah tentang ajarlah, kemudian yang kedua tentang menghitung hati, yang ketiga hati yang bijaksana. Nah, prinsip yang kami bangun selanjutnya adalah apa yang kami tabur akan kami tuai. Nah, ini yang membuat kami makin hari itu makin bagaimana bisa menggunakan kesempatan yang ada. Ya, di mana ketika Tuhan memberikan kesempatan baik di dalam keluarga, dalam pelayanan, bahkan di tengah-tengah masyarakat, kami selalu jadikan ini sebuah prinsip bahwa apa yang kami tabur pasti, saudara, sering kita ini bukan jangan berpikiran yang salah. Oh, kalau aku memberi nanti orang memberi kepada saya, salah. Bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya
akan tua, artinya sebenarnya apa yang sedang kita lakukan akan membuat kita menerima apa yang kita sudah lakukan, yaitu Tuhan yang akan memberi kepada kita ketika kita menabur. Ya, kita akan membuat semakin bijak. Ketika kita menabur, maka kita semakin membawa hidup kita itu menjadi benar-benar hidup kita itu adalah hidup yang bijaksana. Karena kita bisa mengatur apa yang terbaik. Ketika saya melakukan sesuatu yang buruk, pasti akan terjadi sesuatu yang buruk dalam hidup. Nah, itulah sebabnya dalam membangun yaitu pola pikir atau paradigma. Apa yang kita pikirkan, rencanakan adalah konstruksi bangunan diri yang menunjukkan jati diri kita. Jadi di mana kita menabur, orang akan melihat siapa diri kita. Iya. Kita bukan ketika kita melakukan sesuatu berarti orang lupa dengan apa yang kita lakukan, atau kita melakukan sesuatu lalu Tuhan lupa. Tidak. Alkitab mengatakan Tuhan menghutangi ketika kita melakukan sesuatu apapun yang kita kerjakan. Itulah sebabnya pola pemikiran yang kami bangun adalah kami harus terus membangun konstruksi bangunan diri, menunjukkan orang yang semakin hari semakin bijak. Lalu yang kedua bicara tentang perilaku hidup. Iya, seringkali kita lupa bahwa apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu itu sebenarnya mempengaruhi kita sekarang. Iya. Apa yang tadi saya saksikan mahasiswa yang ancur-ancuran hidup yang mereka mereka lakukan, sehingga mereka sadar sekarang, ya bersyukur akhirnya kuliah, sekolah Alkitab, dan hidupnya mulai dibaharui. Puji nama Tuhan. Nah, sebagai konklusinya, kesimpulannya, pertama, ketika kita mau belajar dan terus belajar tentang ilmu yang kita butuhkan. Dan yang kedua, dengan ilmu tersebut akan menjadikan orang itu menggunakan waktu dan kesempatan di sepanjang hidupnya. Ya, jadi kami agar dengan belajar, kami mendapatkan ilmu yang kami butuhkan. Ilmu untuk hidup, ilmu untuk berbicara, ilmu untuk melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang berguna dalam hidup kami. Sehingga kami dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami jalani, kami lakukan, kami kerjakan. Itu biasa 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Belajarlah kepadaku, aku yang lemah lembut rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Ada ilmu yang Tuhan ajarkan. Sehingga membuat apa? Dengan ilmu yang Tuhan ajarkan, pengetahuan yang Tuhan ajarkan, membuat kami semakin kami gunakan. Mungkin Bapak Ibu berpikir, ya kami hamba Tuhan ya sudah tidak ada ibadah, sudah nggak bisa besuk atau gimana kalau tidak karena terpaksa. Kami setiap hari ada yang bisa kami lakukan. Ya, setiap hari misalnya kalau istri saya ya melayani jemaat setiap pagi, mulai setelah doa pagi, bersih-bersih rumah, ya istri saya melayani jiwa-jiwa jemaat. Mungkin bisa sampaikan. Iya. Dengan teknologi, dengan HP, dengan internet bisa melayani jemaat. Pertama adalah Tuhan satu, supaya tangan Tuhan terus akan menolong umat Tuhan yang Tuhan percayakan di pundak kita tentunya. Dan
kalau ada hal-hal yang mungkin kalau saya biasanya melihat status atau mungkin kadang-kala jemaat juga suka curhat gitu ya. Jadi baik phone maupun lewat WA sehingga lewat doa bisa kita terus layani mereka. Walaupun sepanjang minggu tidak bertemu, bahkan yang lansia, anak-anak itu kan cukup lama juga ya. Sampai hari ini lansia juga tidak bisa ibadah. Tetapi kalau pas kami bisa kunjungan, ya bisa. Kami punya pengalaman beberapa ya bulan 1 bulan terakhir ini ya, sampai Tuhan kasih kami itu 3 lagu yang kami menjadi berkat buat kami. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kami berdua sepakat berdoa, selalu Tuhan itu buka sesuatu hal yang lain, sesuatu yang luar biasa. Ketika kami berdoa, kami boleh mendengar ya suara Tuhan. Ketika kami mendengar, ketika bangun pagi saya dibangunkan Tuhan. Tuhan katakan, memberi ada jemaat yang memang dia berjualan dia di pasar itu ternyata dijahatin sama orang, tapi kami melihat, kami katakan dan dia katakan ketika kami bicara, tokomu sedang diserang melalui kuasa kegelapan. Bentuknya seperti ini dan jemaat berkata, betul Pak Gembala, memang itu yang kami rasakan. Tapi puji Tuhan kami dilindungi Tuhan. Lalu kemudian ada lagi yang ada kami melihat ada sesuatu yang terjadi. Ada semacam angin lisus ya begitu luar biasa berada di sekitar tempat kami dan ternyata itu kemudian kami mendengar ada jemaat yang mengalami sesuatu dan hampir saja putus asa dan meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan bawa kami untuk kami bisa melayani mereka. Itu yang kami alami, itu yang kami kerjakan sebagai satu kesempatan yang kami buat grup-grup WA di mana kami sampaikan kepada pria-pria, istri saya kepada wanita-wanita, ya kami terus secara pribadi kami terus untuk tetap menggunakan kesempatan yang Tuhan ajarkan dan itu yang kami alami dan akhirnya memang pada akhirnya kami ya bukan berarti kami sudah menjadi orang yang bijak, tetapi kami terus belajar menjadi orang yang bijaksana di sepanjang hidup ini. Kami bisa menggunakan kesempatan sebaik-baiknya ketika kami hidup di dalam kehidupan ini. Jadi ini yang bisa kami sharekan pada malam hari ini, kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua di dalam jalani kehidupan, di dalam yang menghidupi hari-hari yang sedang kita jalani hari-hari ini hingga sampai kita bisa membuat gambar hidup, gambar yang jelas sampai tuntas sampai pada akhirnya. Itu yang kami bisa bagikan pada malam hari ini kiranya